Halo para pejuang kehidupan. Pernahkah lo merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton? Merasa hidup lo gitu-gitu aja tanpa ada lompatan berarti? Lo ingin banget keluar dari zona nyaman dan jadi versi terbaik dari diri lo, kan? Kalau iya, video ini wajib lo tonton sampai habis. Karena gue janji, setelah ini, cara pandang lo terhadap masa depan akan berubah drastis. Gue tahu, banyak dari lo yang nonton video ini punya satu tujuan, perubahan hidup. Lo pengen melesat, gak cuma diam di tempat. Dan gue punya satu rahasia besar yang mungkin gak akan lo denger dimanapun, khususnya di YouTube. Ini bukan sekadar teori, tapi kenyataan pahit yang bisa jadi tangga menuju puncak kalau lo mau bertindak. Sebelum kita mulai, gue mau lo interaksi sama gue. Udah siap buat dengerin kebenaran yang mungkin agak pahit tapi bisa mengubah hidup lo? Kalau iya, like video ini, subscribe channel ini sekarang juga, dan komen siap berubah di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar lo nggak ketinggalan setiap kali gua bongkar rahasia-rahasia lain yang nggak kalah ngeri. 2030, batas waktu terakhir lo untuk lolos dari perbudakan modern. Dengerin baik-baik. Tahun 2030 adalah deadline terakhir lo untuk keluar dari posisi sekarang. Ini bukan sekadar angka di kalender. Ini adalah 5 tahun paling krusial dalam hidup lo. Mau lo percaya atau enggak, itu terserah. Tapi gue berani jamin, kalau lo abaikan omongan gue hari ini, lo akan mengalami penyesalan seumur hidup. Kenapa gue berani bilang begitu? Karena gue adalah pembelajar sejarah sejati. Sejarah itu mungkin nggak selalu sama persis, tapi dia selalu berulang. Coba kita balik ke masa lalu. Zaman dulu ada raja dan budak. Raja punya segalanya, pengaruh, kekuasaan, dan uang berlimpah. Budak, mereka terjebak. Hampir nggak mungkin bagi seorang budak untuk naik kasta jadi bangsawan atau raja. Garis keturunan mereka sudah menentukan nasib. Nah, di tahun 1960-an di Amerika, ada sedikit perubahan. Buruh pabrik bisa punya rumah, mobil, dan keluarga harmonis. Tapi sekarang, sepertinya kita kembali ke zaman itu lagi. Dunia ini punya raja dan budak modern. Dan lo tahu apa yang paling menyedihkan? Budak zaman dulu hampir nggak pernah bisa naik kelas. Kecuali ada satu hal yang muncul. Kekacauan. Kaos. Kekacauan tangga emas menuju puncak. Gue ingin lo pegang omongan ini erat-erat. Setiap kekacauan adalah tangga untuk lo naik ke atas. Lo mungkin bertanya-tanya, maksudnya gimana sih? Gue kasih contoh yang paling dekat sama kita, dan pandemi COVID-19 2020. Kesempatan di balik malapetaka. Ingat tahun 2020? Semua orang panik teriak pandemi 100 tahun sekali. Bisnis restoran, toko retail, dan banyak perusahaan besar yang tadinya kokoh tiba-tiba bangkrut dalam hitungan bulan. Banyak orang yang tadinya nyaman, anak-anaknya kuliah naik BMW, mendadak jatuh miskin. Itu adalah kekacauan. Itu adalah riset besar-besaran. Tapi di tengah kekacauan itu, gua melihat peluang. Saat semua orang ketakutan, gua justru sibuk mencari tahu perusahaan apa yang akan diuntungkan dari COVID ini. Gua ambil kesempatan itu untuk membeli saham-saham bank yang terdiskon. Dan disitulah tangga gua dimulai. Gua bukan terlahir dari keluarga raja, bukan darah bangsawan. Gua mulai dari level budak. Tapi kekacauan itu jadi pendorong gua untuk melesat dan jadi kaya. Contoh di kehidupan sehari-hari. Bayangkan si Budi, dia punya toko baju di mall. Pas pandemi mall tutup, omsetnya anjlok, dia panik. Sementara itu, si Ani, tetangganya, melihat peluang. Dia tahu semua orang butuh masker, disinfektan, dan belanja online. Ani cepat-cepat banting setir, mulai jualan masker dan hand sanitizer online, lalu merambah ke baju via e-commerce. Hasilnya, Budi bangkrut. Ani malah makin kaya dan punya pelanggan se-Indonesia. Mereka berdua sama-sama menghadapi kekacauan, tapi Ani melihatnya sebagai tangga, Budi sebagai jurang. Wabah Black Death, abad ke-14. Kematian membawa kenaikan status. Ngeri kan? Di Eropa abad ke-14, wabah Black Death membunuh 30-50% populasi.
Dunia kacau balau. Tapi, apa yang terjadi setelah itu? Ada kelangkaan tenaga kerja, labor shortage. Pekerjaan yang tadinya butuh 100 orang, sekarang cuma dikerjakan oleh 30 orang. Otomatis upah mereka yang bertahan melonjak drastis. Para buruh ini, yang tadinya hidup susah, mendadak punya uang berlimpah dan banyak yang naik kelas sosial. Mereka yang berani bekerja keras di tengah orang-orang sakit, yang mengisolasi diri, justru yang selamat dan jadi orang kaya berikutnya. Contoh di kehidupan sehari-hari. Di kompleks perumahan lo ada tukang sampah Pak RT yang rajin. Suatu hari, banyak warga kena wabah penyakit aneh, termasuk tukang-tukang sampah lain pada sakit dan nggak bisa kerja. Pak RT bingung, tapi si Joni, anak muda kompleks yang tadinya cuma pengangguran, melihat ini sebagai peluang. Dia berani mengambil alih semua pekerjaan tukang sampah, bahkan rela membersihkan tempat-tempat kotor yang orang lain hindari. Karena dia satu-satunya, warga rela bayar mahal. Setelah wabah mereda, Joni sudah punya banyak uang, bahkan bisa beli motor baru dan membuka usaha sendiri. Dia naik kelas gara-gara kekacauan. Revolusi industri abad 18. Inovasi adalah kunci. Bayangkan dunia sebelum ada mesin. Semua pekerjaan dikerjakan manusia. Lalu datanglah revolusi industri. Kekacauan politik dan perubahan sosial terjadi di mana-mana. Tapi di tengah itu, orang-orang seperti buruh yang pintar secara fisika dan matematika melihat peluang. Mereka berinovasi, menciptakan mesin-mesin yang membantu umat manusia. Mereka mematenkan penemuan mereka, membangun pabrik, dan hasilnya. Mereka naik kelas sosial, contoh di kehidupan sehari-hari. Dulu, kerjaan Pak RT yang paling ribet adalah mendata iuran warga secara manual di buku tebal. Suatu hari, muncul si Ali, anak muda yang hobi ngoprek komputer. Dia melihat Pak RT pusing, lalu Ali menawarkan diri, membuatkan aplikasi pendataan iuran warga yang otomatis. Pak RT awalnya skeptis tapi akhirnya setuju mencoba. Ternyata aplikasi Ali sangat membantu, data jadi rapi dan warga gampang bayar. Berkat inovasinya, Ali diangkat jadi bagian keuangan RT dan sering diundang RT lain untuk membuatkan aplikasi serupa. Ali yang tadinya cuma warga biasa, sekarang jadi ahli IT di kompleks dan penghasilannya melesat. Era.com hampir 2000. Jangan remehkan internet. Dulu banyak orang bilang internet itu scam. Email itu nggak akan gantiin surat. Di saat orang-orang meremehkan, justru lahirlah para raksasa teknologi seperti Jeff Bezos, Amazon, Bill Gates, Microsoft, dan Larry Ellison, Oracle. Mereka dulunya bukan siapa-siapa. Jeff Bezos mulai Amazon dari garasinya dengan meja dari pintu bekas. Tapi mereka melihat kekacauan dan perubahan sebagai tangga. Mereka memanfaatkan disrupsi teknologi untuk menciptakan bisnis yang mengubah dunia. Contoh di kehidupan sehari-hari. Waktu awal-awal TikTok booming, banyak teman-teman lo mungkin bilang, "Ih, ngapain sih joget-joget nggak jelas?" Tapi ada si Maya yang tadinya cuman ibu rumah tangga biasa. Dia melihat peluang di TikTok. Dia mulai bikin konten review makanan sederhana dari dapur rumahnya. Awalnya cuman iseng tapi konsisten. Lama-lama dia jadi food blogger terkenal di TikTok, di-endorse sana-sini bahkan membuka catering sendiri yang laris manis. Maya yang tadinya nggak punya penghasilan, sekarang bisa beli mobil dari endorsean TikToknya. Itu semua karena dia nggak meremehkan platform baru di tengah kekacauan digital. Krisis ekonomi global 2009, lahirnya Bitcoin. Krisis ekonomi besar-besaran tahun 2009. Dunia keuangan gonjang-ganjing. Di tengah kekacauan itu, lahirlah Bitcoin yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto. Ini adalah revolusi digital selanjutnya setelah era.com. Dari web 2.0 ke web 3.0, dari kripto dan AI. Contoh di kehidupan sehari-hari. Lo ingat kan krisis ekonomi global 2008-2009? Banyak orang kehilangan pekerjaan, harga properti anjlok, saham berantakan. Nah, di tengah kekacauan itu, muncul si Rio, seorang mahasiswa yang awalnya nggak paham investasi. Tapi dia penasaran dengan Bitcoin, mata uang digital yang baru lahir. Teman-temannya banyak yang skeptis,
Itu duit bohongan Rio, nggak ada fisiknya. Tapi Rio memilih belajar dan membeli sedikit Bitcoin di harga yang sangat rendah. Sekarang, saat Bitcoin sudah melambung tinggi, teman-temannya yang dulu meremehkan cuma bisa melongo melihat Rio bisa beli rumah dan mobil mewah dari aset digitalnya. Dua hal penentu nasib lo, kripto dan AI. Sekarang gua mau lo fokus. Dalam 5-6 tahun ke depan, kalau lo nggak terlibat dalam disrupsi ini, hidup lo akan ketinggalan dan berantakan. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Kalau Bill Gates bikin Microsoft sekarang, mungkin nggak laku. Kalau Amazon baru mulai sekarang juga nggak akan laku. Kesempatan emas itu datangnya sekali. Makanya gue bilang fokus di dua hal ini. Kripto, terutama Bitcoin. AI, Artificial Intelligence. Kalau lo nggak fokus di sini, lo akan digantikan oleh dua hal ini. Ini yang akan jadi tangga lo untuk naik. Percaya deh, nggak akan ada lagi waktu kayak gini. Ini bukan dekadean, ini kesempatan sekali dalam 100 tahun. Contoh di kehidupan sehari-hari. Si Kevin, seorang pekerja kantoran, sering dengar teman-temannya ngobrol soal investasi Bitcoin dan teknologi AI. Tapi dia selalu skeptis. Itu cuma tren sesaat. Sementara itu, si Lisa, teman Kevin, aktif belajar tentang AI dan mulai membeli Bitcoin sedikit demi sedikit setiap bulan. Beberapa tahun kemudian, perusahaan tempat Kevin bekerja mulai menerapkan AI untuk tugas-tugas rutin. Dan banyak karyawan seperti Kevin yang dipecat karena pekerjaannya bisa digantikan AI. Di sisi lain, Lisa yang sudah punya pemahaman tentang AI, justru direkrut perusahaan teknologi besar dan aset Bitcoinnya sudah melambung tinggi. Kevin menyesal. Lisa menikmati hasil investasinya. Stop ngeluh. Ini saatnya self-accountability dan kerja keras. Gue lihat banyak dari lo yang masih suka malas-malasan mikir, santai aja. Ini bukan saatnya untuk santai. Gua aja dengan bisnis dan uang sebanyak ini, setiap hari gua mikir, apakah gua sudah melakukan yang terbaik hari ini? Apakah gua sudah kerja maksimal untuk 5 tahun ke depan? Gua sampai mikir, apa gua perlu tidur 8 jam? Nggak bisa 7 jam aja? Apa 1 jam itu bisa bikin hidup gua lebih efisien? Kalian yang masih malas-malasan, ini saatnya punya self-accountability. Lo tahu apa itu? Itu artinya lo merasa semua yang terjadi di dunia ini adalah salah lo. Karyawan nipu? Salah siapa? Salah lo. Kenapa? Karena lo nggak bikin SOP yang bagus, lo nggak punya HRD yang baik, atau lo salah rekrut dia. Main catur kalah? Salah siapa? Salah lo. Lo replay lagi. Di mana salahnya biar lo bisa lebih jago? Main game kalah? Salah siapa? Salah lo. Bukan salah tim lo, bukan salah server. Cek replay, di mana lo bisa lebih baik. Gua nggak pernah nyalahin orang lain. Gua miskin? Salah gua. Kenapa? Karena gua bego, malas, dan arogan. Kalau lo bego, belajar. Kalau lo malas, mau tunggu jadi sampah dulu di tahun 2030 baru sadar? Kalau arogan, nah ini susah diobatin. Lo harus bisa melihat dunia ini dengan lensa yang berbeda. Semua yang terjadi pada diri lo adalah salah lo. Saat lo bisa menyalahkan diri sendiri, lo akan jadi manusia yang jauh lebih superior dibanding orang lain yang cuma sibuk nyalahin keadaan, nyalahin hoki, nyalahin pemerintah, atau nyalahin orang lain. Gue tahu 1,7 juta lebih subscriber di channel gue ini. Nggak ada satupun yang kerja keras lebih dari gue. Tapi percaya nggak, gue lebih ketakutan menghadapi 2030 ini dibanding kalian semua. Kenapa? Karena gue tahu ini kesempatan sekali dalam 100 tahun. Ini bukan sekadar dekade. Ini kesempatan yang datangnya sekali seumur hidup. Contoh di kehidupan sehari-hari. Andi selalu mengeluh kenapa dia nggak bisa sukses. Ini gara-gara pemerintah nggak adil, katanya. Gara-gara bos gue pelit. Sementara itu, Budi, teman Andi, punya mental yang berbeda. Saat usahanya bangkrut, dia nggak menyalahkan siapa-siapa. Dia duduk menganalisis Kamano, di mana kesalahan gue, apa yang kurang dari diri gue. Budi belajar lagi, mencari ilmu baru, dan mulai usaha lagi dari nol dengan strategi yang lebih baik. Hasilnya, Budi berhasil membangun bisnis yang lebih besar, sementara Andi masih terus mengeluh dan hidup di tempat yang sama. Ini bedanya antara mental korban dan mental pejuang yang punya akuntabilitas diri. Inflasi,
Sahabat para pemilik aset, musuh para pemilik uang tunai. Gua tahu ini bakal kontroversial, tapi gua mau bilang, gua cinta sama inflasi. Lo mungkin bingung, kok bisa sih? Bayangin lo jadi orang yang bisa mencetak uang. Apa yang lo mau di dunia ini? Pasti inflasi. Kenapa? Karena inflasi itu artinya barang yang lo pakai dan beli makin mahal, kan? Contoh di kehidupan sehari-hari, lo punya uang 100.000 di dompet. Tahun lalu, 1.000 bisa buat beli 10 bungkus nasi padang. Tapi tahun ini, karena inflasi, 100.000 cuma bisa buat beli 8 bungkus. Artinya, nilai uang lo makin berkurang. Nah, kalau lo punya aset, ceritanya beda. Misal, lo punya properti. Harga properti akan naik seiring inflasi. Lo punya emas, harganya juga naik. Lo punya Bitcoin, harganya juga naik. Orang-orang kayak gua yang punya banyak aset justru diuntungkan banget sama inflasi. Karena aset gua nilainya makin tinggi, sementara uang tunai lo yang cuman digaji bulan ke bulan, nilainya makin tergerus. Jadi jangan mikir gua nakut-nakutin lo soal inflasi. Sebenarnya inflasi itu sangat menguntungkan bagi orang yang paling banyak asetnya. Ini adalah pemisah jurang antara si kaya dan si miskin. Bitcoin gua yang dulu gua beli cuman jutaan, sekarang udah jadi miliaran. Itu semua karena inflasi. Ayo cetak uangnya terus, biar gua makin kaya. Aset keras benteng pertahanan dari inflasi. Di dunia ini menurut gua cuma ada 2 aset keras yang benar-benar worth it dan bisa melindungi lo dari inflasi. Bitcoin, properti di tempat yang sangat diminati. Contoh, Tokyo, The Palm di Dubai, Manhattan, atau beberapa lokasi langka di Jakarta seperti Pondok Indah atau Menteng, atau tanah di Canggu, Bali. Saham? Menurut gua, saham itu nggak guna buat lo yang mau ngalahin inflasi. Kenapa? Karena saham itu bisa dicetak ulang, right issue, sama persis kayak uang fiat. Gua kenal semua owner emiten. Gua tahu cara kerjanya gimana. Saham itu cuma memperkaya bandar sahamnya sendiri, alias owner perusahaannya. Lo harus beli hard assets. Contoh di kehidupan sehari-hari, Pak Budi punya banyak uang tunai di bank. Dia pikir, amanlah uang gue di bank. Tapi Pak Edo, tetangganya, punya pemikiran lain. Dia mengalokasikan sebagian besar uangnya untuk membeli properti di lokasi strategis dan membeli Bitcoin. Beberapa tahun kemudian, terjadi inflasi besar-besaran. Nilai uang Pak Budi di bank menurun drastis, sehingga dia harus kerja lebih keras hanya untuk mempertahankan gaya hidupnya. Sementara itu, nilai properti dan Bitcoin Pak Edo justru melonjak, membuatnya semakin kaya tanpa harus bekerja keras. Pak Edo bisa santai menikmati hidup, sementara Pak Budi sibuk memikirkan bagaimana cara agar uangnya tidak terus tergerus inflasi. Peringatan keras, jangan jadi kakek bodoh. Jadikan tahun 2025 ini tahun yang akan lo ingat seumur hidup. Kalau lo nggak ambil kesempatan sekali dalam 100 tahun ini, lo akan menyesal. Revolusi industri, era.com, itu semua datang setiap 100 tahun sekali. Dan sekarang, kesempatan itu ada lagi di depan mata lo. Gue sumpah cucu lo nanti akan bertanya ke anak lo, "Mak, kok kakek kita dulu pas Bitcoin masih 1,7 miliar dia nggak mau beli?" Dan anak lo akan jawab, "Iya nak, dulu kakek kamu tuh bodoh. Dia nggak percaya sama Bitcoin. Dia skeptis dan bilang Timothy itu sales Bitcoin." Contoh nyata di kehidupan sehari-hari. Bayangkan nanti di tahun 2040 ada seorang anak kecil bernama Leo. Dia melihat foto kakeknya Pak Jono yang hidupnya pas-pasan. Lalu Leo bertanya kepada ibunya, "Bu, kenapa sih kakek Jono nggak bisa jalan-jalan ke bulan kayak kakek Timothy?" Ibunya menjawab, "Dulu nak, waktu Bitcoin masih murah, kakek Timothy itu rajin beli dan belajar tentang teknologi. Kakek Jono malah bilang, itu cuma penipuan." Sekarang kakek Timothy sudah punya kapal luar angkasa sendiri, sedangkan kakek Jono cuma bisa lihat dari bumi. Nah, lo mau jadi kakek Timothy atau kakek Jono? Siap hadapi badai 2030? Dunia ini bukan tempat yang santai, ini hutan rimba. Antara lo berburu atau lo diburu. Gak ada posisi tengah. Jangan mentang-mentang lo sekarang nonton video gua, lo udah merasa lebih maju dari tetangga lo yang nonton artis-artis goblok.
Lo mungkin sedikit lebih maju, tapi apakah lo superior dibanding 1,7 juta orang yang nonton channel gue ini? Tahun 2030, gue prediksi akan ada hiperinflasi di banyak negara. Banyak negara bisa jadi seperti Venezuela. Akan ada juga cyber security breakdown di mana bank-bank besar bisa kena hack. Dan kemungkinan besar, perang di masa depan akan berbeda, mungkin menggunakan biological warfare seperti yang terjadi di Wuhan. Lo nggak bisa santai dan berpikir lo akan menang begitu saja. Ini adalah waktu singkat. Antara lo naik kelas atau lo tetap jadi budak. Ingat, budak nggak bisa jadi raja, kecuali ada kekacauan. Kalau benteng lo diserang, dan lo jadi yang paling berani, lo tusuk semua musuh, lo bisa jadi ksatria dan naik kasta. Cuman itu caranya. Lo butuh uang sekarang, bukan nanti. Belajar sekarang. Gua rela bakar semua uang gua untuk edukasi, untuk ngerti tentang AI, untuk ngerti tentang kripto. Gua bahkan sudah bikin akademi dan sekolahnya. Kalau lo masih malas, ya, itu pilihan lo. Tonjokkan maut untuk setiap masalah. Jadi orang kaya. Hidup ini ibarat tinju. Lo lawan orang yang besar, dia bisa nonjok lo dengan berbagai cara. Tapi lo punya satu tonjokan maut yang bisa membunuh dia. Jadi orang kaya. Setiap kali masalah datang dalam hidup gue selalu bersyukur. Untung ya Tuhan gue kaya. Masalah apapun itu, sesederhana pesawat delay, gue tinggal bilang, oke, delay, charter private jet aja, untung gue kaya. Jadi fokuslah selama 365 hari ke depan dari hari ini. Fokus cari uang sebanyak-banyaknya. Pelajari tentang kripto sedalam-dalamnya, beli Bitcoin sebanyak-banyaknya, dan selamatkan keluarga lo dari hiperinflasi. Jangan pernah mau jadi orang yang nanti cucu lo lihat sebagai kakek bodoh. Bahkan anak lo sendiri akan malu punya bapak seperti lo. Ayo kita berjuang bersama. Jangan biarkan 2030 jadi penyesalan terbesar dalam hidup lo. Komen di bawah, aku siap berubah. Dan bagikan video ini ke teman-teman lo yang butuh tamparan keras buat bangun. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten-konten paling gila dan mengubah hidup lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.